تنزيل من رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة، آمين يا رب العالمين. Jamaah rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis ilmu. Semoga majelis ini menambah iman dan kebaikan untuk kita semua, sehingga bisa kita jadikan bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita Kitab Umdatul Ahkam, di mana kitab ini saya ingatkan kembali bahwa kitab ini berisi hadis-hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan kesahihan hadis ini tidak diragukan lagi, sebab kitab yang paling sahih setelah Quran adalah Al-Bukhari dan hadis Muslim. Baik, pertemuan sebelum ini kita telah menyelesaikan babul istitabah, bab istinja, bersuci dari najis kemaluan, ya, baik najis kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Dan hadis terakhir yang sudah kita bahas adalah tentang ada manusia yang diazab oleh Allah di dalam kuburnya sebab dia tidak mensucikan kemaluannya selepas kencing, ya. Kemudian yang kedua, ada juga manusia yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak membasuh tumit saat dia berwudu. Nah, hadis-hadis ini sudah kita bahas. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Babus siwak. Bab siwak. Apa artinya siwak? Siwak apa artinya? Baik, ya. Nih. Sebelum kita masuk hadis-hadis tentang siwak, ya. Alat yang biasa digunakan oleh Nabi dan para sahabat serta ulama-ulama salaf ketika mereka bersiwak ini. Jadi saya tidak perlu menjelaskan secara detailnya. Ini namanya kayu arok, ya. Ini banyak dijual, ya, di pasar-pasar ini banyak, terutama di toko-toko Arab, ya. Apalagi di Mekah ini banyak, ya. Oke. Maka sebelum kita masuk hadis-hadis tentang siwak, perlu kita pahami dulu pengertian siwak, ya. As-siwaku lughatan ad-dalku. Siwak secara bahasa artinya menggosok. Kalau kita ikut pengertian secara bahasa, maka segala perbuatan menggosok itu disebut dengan siwak. Baik menggosok gigi, menggosok badan, menggosok lantai, menggosok baju. Secara bahasa disebut dengan
siwak. Tapi yang kita pakai kan bukan pengertian bahasanya, yang kita pakai pengertian istilahnya. Nah, menurut Imam An-Nawawi, siwak itu adalah isti'malu 'udin aw nahwihi fil asnan li idhabit taghayyuri wa nahwihi. Artinya menggunakan kayu atau sejenisnya untuk menghilangkan warna kuning di gigi, untuk menghilangkan perubahan warna gigi, atau menghilangkan baunya atau sejenisnya. Ya, ini pengertian siwak. Menggunakan kayu atau sejenisnya, ya, untuk menghilangkan apa? Warna yang berubah dari gigi, yang biasanya warna kuning atau semacamnya. Perbuatan seperti itu disebut dengan siwak, ya. Jadi segala macam perbuatan membersihkan gigi dengan kayu atau sejenisnya, ya, benda-benda kasar yang tujuannya adalah untuk membersihkan, untuk menghilangkan kotoran gigi, ini proses tersebut dikatakan sebagai siwak, ya. Dengan apa saja, kecuali dengan benda-benda terhormat, itu tidak boleh, ya. Dengan kue, kemudian dengan benda-benda licin juga tidak boleh, tidak sah siwaknya, ya. Bahkan dengan pakaian pun boleh, ya, tetap dapatkan sunnah. Nah, kemudian afdolnya siwak menggunakan kayu arok. Yang ini, afdolnya siwak itu menggunakan kayu arok. Panjenengan kalau gosok gigi, ya, pakai alat yang biasa kita gunakan, ya, itu bisa mendapatkan pahala bersiwak apabila kita niatkan ikut sunnah Nabi, ya. Tapi yang paling afdol membersihkan gigi atau bersiwak itu menggunakan kayu ini, kayu arok. Punya enggak panjenengan? Enggak punya? Ah, tak, saya bawa nih, Pak. Kebetulan saya bawa. Alhamdulillah. Nih, kalau punya bapak tadi agak kecil, ya, saya besar, ya. Nah, ini, ya. Sunnahnya kayu arok itu yang rutop, yang basah ini, Jadi kalau diperas itu ada kandungan airnya, ya, ada oilnya kata kesehatan, ya. Nah, kemudian cara pemakaiannya dilembutkan dulu di bagian ujung, ya, minimal 1 cm lah, dilembutkan dulu, ya, minimal 1 cm. Nah, dikupas sampai lembut sehingga kandungan airnya, dan itu yang menyehatkan gigi, ya, tidak panjenengan dapatkan di pasta gigi itu, tidak panjenengan dapatkan, ya. Nah, supaya kandungan yang menyehatkan itu bisa kita dapatkan saat kita gosokkan ke gigi. Nah, seperti ini, ya. Caranya bersiwak, ya, setelah ini dikupas, dilembutkan, ya. Cara melembutkannya bisa dengan gigi atau juga bisa ditekan-tekan begini, ya. Tapi Nabi biasanya menggunakan gigi, dilembutkan dulu dengan gigi. Nah, digigit sampai lembut, setelah itu digosokkan dari bagian kanan, ya. Nah, tidak ada zikir apa-apa ketika panjenengan pakai siwak ini, tidak ada, tidak pakai bismillah, tidak pakai zikir-zikir yang lain, langsung saja, ya. Nah, sunnah digosok, ditekan, sunnah itu. Apalagi kalau panjenengan melihat gigi panjenengan udah kotor, ya, warnanya berubah, itu digosok. Paham, ya? Nah, kemudian kalau sudah beberapa kali dipakai, mungkin udah rusak dan kandungannya sudah hilang, ya.
kandungan apa, saya lupa ya bahasa kesehatannya apa itu. Nah itu sudah mulai hilang, maka dipotong, digeser ke bawahnya. Ngatan. Bisa dipahami ya? Jadi ndak pakai yang ini terus selama 1 bulan, pakai yang ini terus ya, nggak diganti-ganti dengan yang bawahnya. Itu bukan menyehatkan itu. Nanti bisa berubah tidak menyehatkan, ya. Oke. Keutamaan siwak sebelum kita masuk kepada hadisnya. Yang pertama termasuk 10 fitrah atau kesucian. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ashrun minal fitrah." Ada 10 yang termasuk fitrah, kesucian, ya. Artinya kita dianggap telah berbuat fitrah apabila kita melakukan 10 perkara ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah qassus syarib, mencukur kumis. Kemudian yang kedua i'fa'ul lihyah, memanjangkan jenggot. Kemudian as-siwak, siwak. Kemudian istinsyaku bilma, memasukkan air ke dalam hidung saat hendak berwudu. Wa qassul adfar, memotong kuku. Wa ghuslul barajim, mencuci tangan. Ini termasuk kefitrahan ya. Wa natful ibit, mencabut bulu ketiak. Jangan sampai bulu ketiaknya seperti rumput sehingga istri panjenengan takut mau dekat dengan panjenengan karena bulu ketiaknya tidak dibersihkan. Kemudian wahalqul anah, mencukur bulu kemaluan, sunnah ya. Kemudian wantiqasul ma, beristinja dengan air ya. Ini termasuk kesucian atau kefitrahan. Kemudian yang ke-10 al-madmadatu, berkumur-kumur ya. Maka keutamaan pertama dari siwak itu adalah termasuk 10 fitrah. Kemudian yang kedua, membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Jadi ada manfaat duniawi, ada manfaat ukhrawi. Ya, kalau kita bersiwak terutama pakai ini nih. Ya. Manfaat duniawinya apa? Membersihkan mulut. Saya sebelum kesini tadi sempat baca-baca tentang khasiat kayu arok ini secara kesehatan ya. Ternyata mulai dari dokter muslim maupun non muslim semua mengatakan bahwa ini memiliki khasiat yang sangat luar biasa untuk kesehatan gigi dan gusi ya. Ada seorang syekh tanya kepada seorang dokter, "Dokter, merek apa pasta gigi itu yang paling bagus untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan gigi?" Kata dokternya, "Siwak kayu arok ini." Ya. Jadi panjenengan tidak gosok gigi, hanya pakai ini sudah cukup menurut ilmu kedokteran. Ya. Sudah cukup. Dulu anak saya di pesantren dulu ya. Waktu di pesantren dulu, teman-teman di pesantren dulu udah biasa pakai gini. Ya. Sehingga mengirit uang untuk beli odol ya. Irit beli odol. Nah, sunnah Bapak Ibu, ya sunnah. Jadi sunnah Nabi itu pasti ada hikmah besar untuk kebaikan hidup kita. Nanti bisa dicek ya. Panjenengan bisa lihat di YouTube kalau malas baca bisa lihat di YouTube. Atau kalau mau baca-baca di Google banyak tentang bagaimana khasiat kayu arok untuk bersiwak. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke hadisnya. Perhatikan hadisnya. Matan hadis ke-9. Hadis pertama bab siwak. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliau bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, seandainya dalam kondisi tertentu kita tidak diperbolehkan untuk mengucapkan kalimat seandainya, yaitu ketika motifnya untuk mengeluh, kemudian merasa sedih dan tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak boleh kita mengucapkan kalimat seandainya. Contoh ya, seandainya saya tidak sakit, hari ini saya kerja dapat uang banyak. Mengucapkan kalimat seandainya dengan maksud tidak menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian pendapat ulama mengatakan haram, dosa. Contoh lagi, seandainya saya tidak ketiduran, maka saya tidak akan ketinggalan pesawat. Dia tidur kan takdir Allah itu. Maka apabila dia tidak terima dengan peristiwa itu, lalu dia berkata seandainya, ini bisa terjerumus dalam perbuatan yang haram. Lalu apa yang harus kita ucapkan? Yang harus kita ucapkan kalau sudah terjadi itu adalah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditetapkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Hafal enggak kalimatnya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Bahasa Indonesianya, semua sudah ditakdirkan, ditetapkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah fa'al, pasti terjadi. Baik. Ini sebagaimana hadis Nabi ya. Wa in asabaka syai'un, apabila engkau ditimpa musibah, fala taqul, janganlah engkau berkata, lau anni fa'altu kana kadza wa kadza. Seandainya aku begini, maka pasti begini. Ya, sudah terjadi itu. Seandainya aku begini, pasti begini. Dia mengucapkan itu seakan-akan tidak terima dengan takdir Allah. Kata Nabi, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Tapi ucapkanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, dan apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Lalu Nabi melanjutkan hadisnya, fa inna law taftahu amal syaitan. Karena kalau kita mengucapkan kalimat seandainya, ini bisa membuka peluang bagi syaitan untuk membuat hati kita berkeluh kesah terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau lau itu berupa angan-angan kebaikan, contoh, seandainya saya kaya, saya akan bangun masjid. Ini tidak apa-apa. Sebagaimana juga dalam hadis ini, kata Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Nah, seandainya tidak memberatkan umatku, ini menunjukkan bahwa Nabi sayang kepada umatnya. Nabi tidak mau umatnya itu berat dengan amal soleh. Ya, sebab Nabi mengatakan innad dina yusrun, agama ini mudah. Maka kalau syariat itu terasa berat dilakukan oleh umatnya, Nabi tidak akan mewajibkan, termasuk siwak. Maka Nabi bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka, yakni aku akan wajibkan mereka siwak setiap kali sholat. Siwak setiap kali sholat. Berat tak kalau panjenengan diwajibkan siwak setiap kali sholat? Berat. Setiap kali sholat siwak. Hah? Berat tak? Baik. Baik sholat sunnah maupun sholat wajib, kita diperintahkan oleh Nabi untuk siwak, sholat sunnah atau sholat wajib. Nah, sekarang kita ambil faedah hadis ini. Yang pertama adalah
Berdasarkan hadis ini, ulama sepakat, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka semua sepakat bahwa siwak hukumnya sunnatun muakkadah, sunnah yang dianjurkan, yang ditekankan, ya. Tidak ada ulama yang mengatakan wajib. Karena bunyi hadis ini, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku wajibkan mereka siwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan bahwa siwak hukumnya sunnah. Ulama sepakat sunnah. Kemudian faedah yang kedua, disunnahkan bersiwak setiap kali ingin sholat. Tidak harus pakai ini Bapak Ibu, ya, tidak harus pakai ini. Kalau panjenengan tidak bawa ini atau tidak punya, ya, bisa pakai baju, pakaian bisa. Caranya bagaimana? Gunakan bagian yang dalam, ya, yang dalam sini. Jangan yang luar, ya, apalagi baju putih, ya, yang dalam. Nah, untuk mendapatkan kesunahannya. Tapi khasiatnya tidak sama dengan yang ini, ya. Yang ini lebih sempurna ini khasiatnya. Baik. Salat apa saja, mau salat sunnah, salat wajib, disunnahkan bersiwak sebelum salat. Ya. Kemudian siwak sebelum salat ini pahalanya mendekati ibadah wajib. Menurut hadis ini kan, seandainya umatku tidak berat, aku akan wajibkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Ini menunjukkan bahwa siwak sebelum sholat atau ketika hendak sholat itu pahalanya atau keutamaannya mendekati ibadah wajib. Ngaten. Kemudian ada hadis ini yang populer, ya, yang kadang dibaca oleh sebagian imam. Hadis bunyinya begini: salatun bisiwakin khairun min sab'ina salatan bi ghairi siwak. Salat satu kali memakai siwak lebih baik daripada salat 70 kali tanpa siwak. Pernah tidak dengar hadis ini? Pernah? Nah, salat satu kali dengan siwak lebih baik dari salat 70 kali tanpa siwak. Ini hadis menurut sekelompok ahli ilmu seperti Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Salah, Imam Ibnul Qayyim. Hadis ini statusnya dhaif, lemah, sanadnya lemah, ya. Artinya apa? Kita tidak diwajibkan untuk mengikuti hadis ini, sebab hadis ini sanadnya lemah, ya. Sanadnya lemah. Memang siwak sebelum sholat itu kan sunnah. Nah, mungkin hadis ini tujuannya adalah supaya orang-orang sebelum sholat siwak. Akhirnya dibacakanlah hadis ini. Nah, sekali lagi, status hadis ini dhaif, lemah secara sanad. Tapi siwak sebelum sholat tetap sunnah, ya. Tujuannya apa? Untuk supaya mulut kita tidak bau. Karena dikatakan dalam hadis, malaikat itu akan terganggu dengan bau mulutnya manusia, sebagaimana manusia terganggu dengan bau mulut manusia yang lainnya. Nah, sehingga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Man akalal basal wath-thawma wal qurrath fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan bawang putih, bawang merah, kemudian makan pete, jangan mendekati masjid kami, kata Rasulullah. Artinya apa? Jangan datang ke masjid kalau baunya masih ada. Fa innal malaikah tata'adza bima yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan bau mulutnya. Maka sunnah sebelum sholat siwak. Nah,
Tapi sifatnya sunnah mutlak Bapak Ibu ya. Sunnahnya bersifat mutlak. Baik mulut kita bau ataupun tidak bau, tetap sunnah bersiwak sebelum sholat. Paham ya? Nah, lanjut. Hadis ke-20. Kita selesaikan bab ini. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur, beliau menggosok giginya dengan siwak, dengan kayu ini. Bangun tidur, jadi urutannya bangun tidur, duduk dulu, setelah itu mengusap wajah dengan tangan, dengan telapak tangan ya diusap. Kemudian berdoa, setelah berdoa Nabi siwak, pakai siwak dulu ya. Jadi sunnah bangun tidur siwak. Kalau ndak pakai ini Ustadz, tapi pakai sikat gigi, tetap dapat kesunahan. Tapi yang afdolnya pakai ini. Lebih afdol lagi kalau pakai sikat gigi dan pakai ini, itu lebih afdol itu ya. Afdol berlipat ganda itu. Nah, jadi bangun tidur sunnah bersiwak, sunnah bersiwak ya, digosok. Tujuannya untuk menghilangkan bekas-bekas ngantuk. Nah, panjenengan bisa membedakan lah, kalau panjenengan bangun tidur gosok gigi dengan yang tidak gosok gigi langsung sholat, itu kesegaran mata ini beda dengan yang gosok gigi. Jadi sunnah hukumnya bangun tidur gosok gigi. Kalau kita bangun tidur ya, sehari semalam kita tidur 2 kali, setiap bangun tidur kita gosok gigi, berarti kita dapat 2 kesunahan, 2 kali sunnah ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Hadis nomor 21, ini yang paling panjang ya. Karena panjang redaksi hadisnya, maka kita baca terjemahannya saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia bercerita, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq pernah masuk menemui Nabi SAW, sedangkan aku menyandarkan beliau ke dadaku. Jadi saat itu Nabi SAW sakit parah hari Senin pagi. Nabi sakit kan mulai hari Jumat tuh Nabi mulai sakit, Jumat, Sabtu, Ahad, puncaknya hari Senin. Hari Senin subuh itu Nabi amat sangat parah sakitnya, sehingga ketika sahabat sholat subuh, mereka menunggu Nabi untuk keluar menjadi imam. Ditunggu-tunggu ternyata Nabi tidak keluar. Akhirnya Nabi berpesan kepada salah satu sahabatnya untuk menggantikan menjadi imam sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Abu Bakar As-Siddiq diminta menggantikan Nabi menjadi imam. Nah, sahabat bingung saat itu Bapak Ibu. Mereka bingung karena apa? Nabi tidak keluar menjadi imam, berarti sakit Nabi ini amat sangat parah. Maka selepas sholat mereka tidak zikir. Selepas sholat mereka langsung berbondong-bondong datang ke rumah Nabi, ingin tahu kabarnya Nabi. Nah, ketika sahabat ke rumah Nabi, saat itu Nabi menampilkan wajah yang segar, yang ceria, sehingga Nabi mengisyaratkan kepada mereka bahwa beliau tidak apa-apa. Ketika para sahabat yakin bahwa beliau tidak apa-apa, maka para sahabat pulang, mereka kerja ya, bekerja mereka. Nah, ketika mereka sudah pulang itulah Nabi kemudian sakit amat sangat parah dan beliau berada di pangkuannya Aisyah, bersandar. Ini misalnya Aisyah ya, beliau bersandar begini. Ini sunnah ya. Ada ibu-ibu enggak? Oh, enggak ada ya. Nah, jadi kalau panjenengan sakit parah itu bersandarlah ke seorang istri ya, supaya istri itu memberikan motivasi. Kalau panjenengan sedang sakratul maut saat itu, paling tidak dia membimbing kita untuk mengucapkan kalimat syahadat. Ketika Nabi sakit parah dan sedang bersandar ke pangkuannya Aisyah, saat itu datanglah saudara laki-lakinya Aisyah,
namanya Abdurrahman bin Abu Bakar, datang menjenguk Nabi. Datang menjenguk Nabi. Ini sudah tradisi dari zaman Nabi ya. Orang sakit dijenguk itu sunnah hukumnya. Bahkan dikatakan dalam hadis, siapa yang menjenguk orang sakit di antara orang muslim, maka ada malaikat yang berkata kepadanya. 3 ucapan malaikat. Yang pertama, tibata, kamu orang baik. Yang kedua, wa taba mamsyaka, perjalananmu perjalanan yang baik. Kemudian yang ketiga, wa tabawwa'ta laka manzilan fil jannah, engkau disediakan rumah di surga. 3 itu kalau kita mengunjungi orang sakit atau berkunjung ke rumah saudara sesama muslim. Maka kalau ada teman ya, tetangga, sahabat yang sakit, kunjungi dia. Tujuannya apa? Supaya kita dapat 3 kemuliaan tadi ya. Abdurrahman bin Abu Bakar masuk. Beliau masuk menjenguk Nabi. Ketika itu dikatakan ini ya, Abdurrahman membawa siwak yang masih basah yang digunakannya untuk bersiwak. Jadi dia masuk ke rumah Nabi itu bawa siwak sambil bersiwak. Gini. Maka Rasulullah SAW terus memperhatikan siwak itu. Jadi mungkin awalnya Nabi tidak fokus kepada Abdurrahman, tapi ketika Nabi melihat Abdurrahman bersiwak, Nabi langsung mengalihkan pandangannya kepada Abdurrahman. Aisyah sebagai seorang istri punya hubungan emosional yang luar biasa. Aisyah tahu bahwa Nabi ingin bersiwak. Ya. Maka dikatakan dalam hadis ini, maka Rasulullah SAW terus memperhatikan siwak itu. Lalu aku ambil siwak itu, kata Aisyah, aku lembutkan dengan gigiku dan aku jadikan enak dipakai. Hadis ini menunjukkan boleh kita pinjam siwaknya orang. Boleh ya. Misalnya Pak Antok punya siwak nih, saya pinjam Pak, saya pinjam siwaknya. Boleh dilembutkan dulu ya. Apakah pakai bagian yang bawahnya atau menggunakan bagian yang atasnya boleh. Minjem siwaknya orang boleh. Nah kemudian Aisyah radhiyallahu anha minta siwaknya Abdurrahman bin Abu Bakar, diminta. Kemudian dilembutkan oleh Aisyah. Jadi ludah manusia terakhir, ludah manusia yang terakhir bercampur dengan ludahnya Rasulullah SAW adalah ludahnya Aisyah, istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian barang terakhir atau benda terakhir yang ada di mulutnya Rasulullah ketika wafat ini, ya. Maka ada sebagian pendapat ulama mengatakan siwak itu salah satu keutamaannya adalah akan memudahkan orang yang rutin bersiwak untuk mengucapkan kalimat syahadat, dan ringan saat sakaratul maut. Itu akan dimudahkan karena benda terakhir yang ada di mulut Nabi saat beliau hendak meninggal dunia adalah kayu arok, siwak ya. Kemudian siwak itu dibasahi oleh Aisyah lalu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersiwak dengannya. Ketika itu Aisyah melanjutkan ceritanya, aku belum pernah melihat beliau bersiwak sebaik itu. Artinya selama Nabi hidup, siwak terbaik beliau adalah ketika beliau akan meninggal dunia. Ya, itu siwak terbaik beliau. Kemudian setelah selesai, beliau mengangkat tangannya atau jarinya. Setelah selesai bersiwak, beliau angkat jarinya dan bersabda, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, 3 kali, ilar rafiqil a'la. Ya Allah, sekarang aku memilih kekasihku yang tinggi, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam riwayat lain, Nabi mengucapkan kalimat syahadat dulu, setelah itu beliau berucap ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la, ilar rafiqil a'la. Saya akan menuju kepada teman yang tinggi, sahabat yang tinggi, yang mulia.
yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengucapkannya sebanyak 3 kali, lalu beliau wafat. Beliau wafat antara dagu dan tenggorokanku. Ya, berarti posisi kepalanya Nabi di bawah dagunya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Bisa dipahami ya? Jadi benda terakhir yang melekat di mulutnya Rasulullah SAW adalah siwak. Kemudian ludah manusia yang terakhir bercampur dengan ludahnya Rasulullah adalah ludahnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan keutamaannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Betapa pentingnya siwak itu ya. Sampai Nabi mau meninggal, beliau masih sempat untuk bersiwak, menyempatkan diri untuk bersiwak. Ini luar biasa. Ya, saking pentingnya siwak. Nah, kemudian hadis yang terakhir ya. Ataitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaku bi siwakin ratbin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, beliau bercerita, aku pernah datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau menggosok giginya dengan siwak yang basah. Ketika itu ujung siwak di lidahnya dan beliau mengeluarkan suara ya. Beliau mengeluarkan suara apa? Sementara kayu siwak itu ada di mulutnya, seakan-akan beliau ingin muntah. Paham enggak? Kayu siwaknya ini dimasukkan ke dalam sini. Lidahnya ini dibersihin dengan kayu siwak. Nah, sehingga saat itu Nabi mengeluarkan suara seperti orang yang ingin muntah. Nah, ini sunnah Bapak Ibu, siwak itu betul-betul sungguh-sungguh ya. Sungguh-sungguh. Sehingga digambarkan dalam hadis ini bahwa Nabi seakan-akan seperti orang yang ingin muntah ya. Sahabat Abu Musa Al-Asy'ari masuk ke rumah Nabi saat itu Nabi sedang bersiwak. Padahal Nabi tidak sholat, padahal Nabi tidak ingin baca Quran. Nabi sedang santai, tapi beliau saat itu bersiwak. Ini kemudian ulama mengambil kesimpulan bahwa siwak itu setiap saat disunnahkan. Tapi ada saat-saat tertentu di mana kita amat sangat disunnahkan untuk bersiwak. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ada saat-saat tertentu di mana kita amat sangat dianjurkan, disunnahkan untuk bersiwak. Yang pertama adalah ketika hendak berwudu. Ya, ketika hendak berwudu, ini sunnah bersiwak. Kalau tidak pakai ini bisa pakai gosok gigi. Kemudian yang kedua, ketika hendak sholat, sebagaimana hadis tadi. Yang ketiga, ketika hendak berzikir dan membaca Al-Quran, sunnah siwak. Kemudian ketika hari Jumat, panjenengan mau berangkat sholat Jumat, sunnah bersiwak, siwak dulu. Kemudian yang kelima, ketika bangun tidur, sebagaimana hadis yang tadi kan. Nah, kemudian yang keenam, ketika masuk rumah. Panjenengan masuk rumah, pernah tidak menerapkan sunnah ini? Hah? Belum pernah. Amalkan walaupun hanya sekali. Ya, sunnah. Nabi itu sebelum mencium istrinya, sebelum dekat-dekat dengan istrinya, terlebih dahulu beliau bersihkan giginya sebelum masuk rumah itu. Jadi siwak dulu, kemudian baca doa, Allahumma inni as'aluka khairul maulaji wa khairul makhraji, bismillahi walajna bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbina tawakkalna, ucap salam, assalamualaikum. Nah, baru kemudian siwak. Ya, siwak. Ini sebagaimana ada seorang sahabat tanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah ketika masuk rumah?
Aisyah menjawab, apabila beliau masuk rumah, beliau bersiwak. Nah, kalau kita tidak pakai ini Bapak Ibu, boleh, bisa pakai sikat gigi. Jadi masuk rumah dari perjalanan jauh ya, dari luar dari pasar ya, atau dari panjenengan dari rumahnya orang, masuk rumah, panjenengan balik ke rumah, itu langsung masuk ke kamar mandi, kemudian gosok gigi untuk dapat sunnah Nabi ya. Itulah 6 perkara di mana kita sangat amat dianjurkan untuk bersiwak. Wallahu taala a'lam bissawab. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam lindungan Allah, dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.